Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Alinis. Nah kali ini gue tuh kedatangan sesuatu yang spesial dari Infinix. Lebih tepatnya tuh box daripada Infinix Zero 20 ya. Tapi ini tuh bedanya apa? Dia tuh kolaborasi bareng Discovery gitu teman-teman. Ini boxnya gede banget ya. Jadi kayak apa ya kira-kira isi boxnya? Yaudah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Jadi Infinix tuh baru aja kolaborasi bareng Discovery gitu teman-teman, dan memang ini tuh kalau teman-teman ikutan ataupun cek di sosial medianya Infinix, itu lagi ngadain kayak kompetisi gitu teman-teman, kompetisi vlog untuk secara globalnya. Nah kalau teman berminat bisa banget nanti kalau misalkan menang kebetulan bisa dapetin box yang mirip kayak gue. Iya, bukan cuma boxnya aja karena ada juga unit daripada Infinix Zero 20 juga. Selengkapnya langsung aja cek linknya, cek aja keterangannya pada kolom deskripsi. Oke, mari kita unboxing. Ini paketnya gede banget ya. Wish. Nah ini dia, ini sama aja dibaliknya. Lalu, kita tuh dapetin sesuatu yang banyak banget, stiker di sini. Kok stiker sih? Stiker yang beragam habis. Terus lanjut kita dapetin di sini. Nah ini dapetin apa nih? Apa yo? Kayaknya bisa juga jadi tongsis, bisa juga jadi mini tripod juga ya, karena dia punya kaki sejatinya. Tuh, menarik ya. Ini bahannya apa nih? Bahannya apa? Ngapain dibahas bahannya ya? Oke, nextnya di sini dapetin kayak foto-foto yang emang ini tuh hasil kolaborasi antara keduanya. Tuh. Apakah ini diambil dengan Infinix? Dengan kamera 108 megapikselnya, dengan kamera selfie 60 megapikselnya ya. Oke, dan ini ada boxnya. Kita ngambilnya harusnya gini ya. Set. Aduh, boxnya tuh kayak agak dibesarin gitu, dan kalau kita buka di sini, ini juga sebenarnya bisa juga kayak buat kayak holder gitu ya, tuh buat HP juga. Oke, jadi dia isi box yang spesial dari Infinix X Discovery ya. Isinya tuh dari mulai smartphone-nya, ada juga beberapa postcard-nya juga di sini ya, dan ada juga tongsis, dan apa lagi sih? Udah sih, sama tadi tatakan. Pokoknya kayak buat holdernya gitu. Ya udah. Oh, lupa ada stikernya juga. Ya udah, kayak apa smartphone-nya? Ini nih dia boxnya. Boxnya tuh putih bersih kayak gini, dan ini ada efek hologram gitu. Kamera depannya 60 megapiksel dengan OIS dan dilengkapi dengan Helio G99. Punya kapasitas RAM 8GB plus 5GB dengan internal memori 256GB. Mantap. Untuk ukuran smartphone 3 jutaan, ini kayak spek di atas kertasnya tuh menarik banget ya. Dan buat spek belakangnya kayak gini teman-teman. Ini bikin kayak singkat gitu. Wih, ala-ala milenial. Taruh dulu. Next, ini ada SIM card ejector, lalu dapetin soft case juga teman-teman. Soft case di sini yang bening gitu, transparan. Terus di sini ada list service center dan juga panduan penggunaan. Nah, dan nextnya ada si USB-C yang ada oren-orennya, dan ada kepala charger. Yes, kepala charger 45 watt. Kok lucu banget sih M-nya, W-nya kayak M terbalik gitu ya. Jadi kayak pas smartphone-nya. Mari kita lanjutkan kletek-kleteknya. Oke. Dan ini dia Infinix Zero 20, HP 3 jutaan dari Infinix yang pendekatannya tuh sedikit berbeda ya teman-teman daripada yang sudah-sudah. Lebih tepatnya tuh sekarang doi lebih ke bagian kameranya. Secara nih yang diunggulkan tuh 60 megapiksel buat kamera depannya dengan OIS, dan juga punya 108 megapiksel buat kamera belakangnya. Dari sini ya udah ketara ya, emang HP ini tuh diperuntukkan buat mendukung kreativitas konten kreator gitu. Nanti bakal kita jajal deh ya. Tapi sebelum itu kita ngomongin dulu nih bagian yang gak kalah penting. Infinix Zero 20 ini tuh secara desainnya sepintas mengingatkan gue sama Vivo T1 Pro series ya. Mungkin karena frame kamera dan juga warnanya kali ya. Yang gue pegang itu dengan varian warna green fantasinya, dan sebenarnya ada 2 varian warna lainnya. Jadi sesuai aja dengan selera teman-teman. Tapi yang spesial itu di Infinix Zero 20 ini finishing back cover itu kayak ala-ala kulit yang halus gitu loh teman-teman. Dan modelnya ini tuh flat sampai doi itu bisa diri sendiri gitu. Bagian flat frame ini tuh bagi gue kayak cukup kaku ya saat menggenggamnya tanpa case. Itu kayak agak tajam gitu teman-teman daripada smartphone flat frame lain yang pernah gue cobain. Ya besok-besok bisa lah ya dibuat lebih santuy gitu ya, nggak kaku kayak gini. Dan mungkin dibuat lebih kelihatan ramping kali ya Bo. Ya walau sebenarnya sih secara ketebalan Bo itu udah termasuknya yang tipis.
saat pemakaian gue tuh suka kurang nyaman ya saat pencet tombol kontrol volume ini. Ini pengaruh case bawaannya sih yang kayak kurang pas gitu. Dan meski layar ini udah AMOLED, buat keamanan itu masih menggunakan side fingerprint ya teman-teman, bukan yang di dalam layar. Nah, ngomongin layarnya, Infinix 20 ini tuh termasuknya yang luas nih, punya lebar layar 6,7 inch dengan resolusi yang udah Full HD+. Mantap. Walau terbilangnya lega, tapi gue tuh ngerasanya di bensinnya itu lebih umum ya, lebih kayak smartphone lain pada umumnya, jadi nggak gede-gede banget kayak yang dulu-dulu tuh ya. Buat kebutuhan nikmatin konten sosial media, termasuk kayak yang smooth nih, karena refresh rate sendiri dikasih 90 Hz, atau bisa juga diatur secara otomatis, biar doi aja nih ngesesuaiin refresh rate sesuai dengan aplikasi yang kita buka. Ini bakal lebih irit sih baterainya. Dan buat kebutuhan nonton, ini gue suka ya, selain layar yang lega, suaranya pun terbilangnya juga balance ya, karena Doi itu punya dual speaker. Walau buat kualitas daripada suara sendiri gue ngerasanya kayak kurang bulat gitu ya. Dan buat teman-teman yang keganggu sama poni tengahnya, ini wajar banget. Mungkin kurang kekinian memang, tapi kenapa sebesar ini ya? Karena Doi itu nyimpen resolusi kamera yang gede. Ya nggak tanggung-tanggung, di sini tuh Infinix ngasih 60 megapiksel ala-ala nih buat kamera depannya. Dan juga nggak lupa dilengkapi dengan OIS. Gila nggak tuh? Sedangkan buat kamera belakang sendiri dilengkapi dengan 108 megapiksel yang ditemani dengan 2 lensa lainnya. Terus buat mode kameranya ini termasuknya yang wadaw, beragam ya, banyak pilihannya. Tinggal sesuaiin aja dengan kreativitas kalian. Termasuk nih rekaman video sendiri bisa hingga 2K, baik kamera belakang dan juga kamera depannya. Dan ada juga nih pengaturan lainnya, dari mulai HDR-nya diaktifin lah untuk videonya, tapi maksimal di 1080 pixel ya. Bisa juga aktifin beauty saat video, dan banyak sih. Dan ini dia untuk hasil fotonya. Buat hasil fotonya so far sih udah baik ya buat di kelasnya. Ada mode ala-ala 108 megapiksel coba, yang tentunya bakal hasil resolusi yang lebih detail ya dibandingin dengan yang autonya. Terus foto lensa utama ataupun lensa ultrawide-nya masih so-so ya, nggak begitu jomplang, dan bokehnya juga termasuknya juga aman. Terus yang gue suka nih, foto-foto selfie tuh juga terasanya ya nyenengin ya. Kayak beauty-nya tuh udah jauh lebih halus gitu, nggak ngagetin, dan ini bikin gue tuh kayak nyandu gitu loh buat selfie. Ini rekaman video 2K dan ultrawide. Ini ultrawide tapi ada ultra steady-nya. Dan ini contoh bila mana rekamannya di 10, 80, 60 fps ya. Jadi ini harusnya bakal lebih smooth ya kalau misalkan kita nanti edit gitu ya. Oke. Ini dia ultra steady 10, 80 pixel dengan lensa ultra wide-nya. Mantap sih, seru sih. Cuman tadi beloknya kayaknya agak patah gitu ya. Resolusi 2K. Kalau ini ultra steady 1080 pixel tapi HDR-nya mati. Jadi kelebihannya kita bisa merekam video secara lebih stabil. Dan apa namanya, resolusinya juga tetap gede 1080 pixel tapi memang agak sedikit close up. Dan ini dia contoh settingan di 1080 60 fps. Sambil jalan kalau lebih bakal kayak gini. Oke, gimana? Lebih asik yang mana sama yang steady tadi? Oke, kali ini pakai efek AI Beauty. Rekamannya 720 pixel maksimal dan wajah kita nampaknya lebih fresh. Walau memang kalau gue perhatiin nih antar gue ngomong dengan di layar ini agak delay sedikit ya, tapi kita nggak tahu nih hasil video bakal kayak gimana. Dan bisa juga untuk yang ala-ala blur gitu. Mari kita cobain. Boom. Nah ini dia kalau pakai efek bokehnya, video bokeh. Jadi kalau teman perhatiin sih bagian belakangnya dia tuh kayak bokeh gitu. Oke, ini agak sedikit bocor sedikit, tapi so far bokehnya creamy ya. Kalau pas kita nggak banyak gerakan gitu, kalau sambil jalan dikit tangan kita
Oke, nah dapat ya fokusnya. Kayak gini lah kurang lebihnya. Ini sama-sama di 72 volt pixel ya teman-teman. Lanjut untuk spesifikasinya. Buat saat ini pakai XOS versi 12 dengan berbasis Android 12. Secara UI ini jatuhnya ya udah lebih baik ya teman-teman. Paling kalau mau berasa lebih clean lagi, besok-besok bisa kali ya bloatware itu dibikin by grouping gitu, jadi nggak begitu bertataran kayak gini. Buat RAM yang di bawahnya itu juga gede, dikasih RAM 8 GB dan juga punya internal memori sebesar 256 GB. Nah, puas banget gak tuh? Lanjut soal performanya sendiri, termasuknya yang aman ya. Pakai Helio G99 CPU yang emang lagi naik daun nih sepertinya buat kelas mid range. Dan sebagai informasi aja, kebutuhan main PUBG M bisa dapat settingan smooth ultra dan bisa juga di XD high. Lanjut buat kapasitas baterainya. Ini beda dengan smartphone lain yang bertebaran saat ini 5000 mAh. Tapi kali ini Infinix Zero 20 ngasih baterai sebesar 4500 mAh. Mungkin itu ya yang buat Infinix tuh lebih ramping. Sedangkan untuk pencasan sendiri udah fast charging di 45 watt. Oke, itu dia Infinix Zero 20, smartphone 3 jutaan lain yang ternyata menarik loh teman-teman. Sebenarnya secara build quality, spek, dan juga fiturnya ini benar-benar kayak juara ya. Cuma memang bagi beberapa orang tuh kayak masih ragu sama update software Infinix atau mungkin kenyamanan dalam penggunaannya. Oke, jadi itu dia cerita singkat gue sama Infinix Zero 20. Balik lagi kalian suka yang kayak gimana? Dan kalau misalnya kalian udah pernah pakai smartphone Infinix, boleh dong share di kolom komentar suka dukanya kayak gimana. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.